kembali lagi sama Niswa di sini yang hari ini gak tahu jobnya siapa tapi diambil dulu ya sebentar. Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu dari siapa? Halo semua, nama saya Ziyad Zulfikatul Alfat. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Oke, kumaha barudak? Well. Well. Asal mana? Sunda. Jawa Barat. Saya asli Jawa Barat, Garut, Jawa Barat. Kok bisa ke sini? Awalnya panjang sih ceritanya. Terus? Ceritanya tuh kayak kakak ipar saya tuh nikah sama orang Blora. Oh, Cepu. Iya, daerah Randu Blatu. Randu Blatu. Ya, terus? Terus kan beliau itu lulusan IKIP juga. Lulusan IKIP tahun 2013-2014 lah kira-kira. Saya awalnya itu nggak ada niatan kuliah sebenarnya. Terus? Awalnya tuh saya lulus SMK tuh niatnya langsung pesantren. Terus beliau menyarankan masuk IKIP aja, mumpung enak di sana katanya, biaya hidupnya murah. Terus dijelasin IKIP tuh gini-gini, prodi pendidikannya banyak, terus enak lah intinya. Terus saya nyoba, akhirnya alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Berarti emang dari awal pengen jadi guru atau sekedar kuliah lulus yang penting lulus gitu? Awalnya emang jadi guru, cuman gurunya tuh lebih ke guru agama gitu. Oh, terus kenapa tiba-tiba ngambil matematika? Ini dari agama, matematika kan jauh. Nah itu saya jujur tuh saya emang nggak terlalu suka matematika. Ya. Cuman kakak saya itu menyarankan coba aja dulu matematika katanya. Terus saya coba, akhirnya emang nggak seperti yang dibayangkan, nggak sesusah gitu, nggak sesusah yang dibayangkan. Iya. Serius? Iya, saya ngejalani terus, ternyata nggak sesusah yang saya bayangkan sebelumnya. Jadi ya susah gampang lah intinya. Kemarin loh aku lihat tugasnya anak matematika isinya angka semua, kamu nggak pusing? Ya ada tergantung yang pusing, ada yang enggak. Cuman yang emang paling pusing itu emang kalkulus sih. Kalkulus, Iya. itu apa? Kalkulus tuh gimana ya? Aduh, saya bingung jelasinnya. Berarti matematika tuh emang setiap hari pelajarannya matematika aja terus ngederet atau Gak selalu ada yang sih, lain? gak selalu. Ada di selang-seling sama pelajaran lain. Ada pelajaran kayak bahasa Indonesia juga ada. Terus kayak PKN juga ada. Kayak gitu. Nggak selalu tiap hari matematika. Oh, 2 tahun di prodi matematika. Pernah stres nggak? Kalau soal itu pernah. Pernah. Pasti semua anak matematika pasti pernah stres. Karena apa, materi? Ya, karena materi, karena tugas. Oh, Garutnya di mana? Garutnya tuh daerah pinggiran pokoknya. Bukan daerah kota. Pinggiran. Maksudnya daerah pedesaannya gitu loh. Oh, Nggak daerah kotanya. Daerah Wonaraja kalau namanya. udah ada dinosaurus ya sekarang? Dinosaurus. Kebun binatang. Ada kebun binatang dinosaurus kayaknya. Masa? Aku pernah lihat, iya, aku lihat di Wih, TikTok. hebat. Iya, emang kamu udah lama nggak pulang ke Garut? Udah ada 6 bulan. Betah banget. Ya kan saya kerja juga di sini. Oh, kerja. Katanya kamu juga asli Sunda. Ya, betul. Bogor. Sundanya Bogor. Ya. Bogornya mana? Bogor Cisarua. Tahu Taman Safari? Hmm. Nah, ya Taman Safari itu kayak ke atas. Yang ke arah Cianjur bukan sih, atau Sukabumi? Iya, arah Cianjur. Kalau Sukabumi kan ke Ciawi lewat sana. Kalau punyaku ke atas, pokoknya arah Cianjur ya. Tapi nggak sampai Cianjur. Cuma pokoknya patokannya Taman Safari Puncak ke Warpat. Nah, Warpat, sebelum Warpat itu Gunung Mas. Daerah macet. Daerah macet Ya. ya. Apalagi malam minggu. Wah, ketahuan berapa malam mingguan ke sana ya? Bukan, Wah, kan gimana ini? sering ada di berita loh. Oh. Sering ada di berita kalau puncak tutup setiap malam minggu. Kirain malam mingguannya ke puncak. Nggak pernah. Kejauhan. Berarti kamu belum pulang ke Garut? Belum. Kemarin ikut KM kan? Ikut kan. Bukannya gak ikut domisili KTP? Ya kebenaran kan emang KTP aku Garut aslinya. Terus bingung awalnya tuh. Sebenarnya aku ikut KM tuh awalnya tuh nggak niat sih sebenarnya. Terus? Awalnya tuh diajakin teman. Terus alhamdulillah aku yang lolos. Temennya? Temennya enggak.
Mohon maaf. Ikut lagi di tahun-tahun berikutnya. Tetap semangat. Pasti bisa. Mm. Terus Nah. kenapa? Terus aku lolos, terus kan aku otomatis kontak keluarga aku toh. Aku kan bingung awalnya ini harus sesuai domisili KTP apa enggak. Terus kalau sesuai domisili KTP kan aku posisi di sini ngekos. Ngekos kan otomatis kalau aku ikut domisili KTP kan kosku kosong loh. Maksudnya aku malasnya tuh kayak pindahannya itu loh, nyari-nyari kos lagi, terus pindahannya itu. Terus ya udah aku pilih aja sesuai domisili aku. Ternyata dapatnya di Parengan, Tuban, SDN Brangkal 2. Sama aja dong jauhnya. Di sana ngekos atau PP? Kalau ngambil domisili di Garut, Nggak di Parengan? enggak dekat. Oh, PP, dekat. PP deket. Malah itu yang jarak paling dekat Iya kah? di antara yang lain. Soalnya yang lain tuh ada yang di Kedewan, terus di Tambarjo, terus di Sumberjo sana lah, daerah sana. Dan yang itu paling deket, Parengan Tuban. Iya sih, temanku juga ada yang dapetnya di Tuban. Daerah Masa? Parengan juga, tapi SD-nya kayaknya beda deh. Iya sih, di SD di daerah Parengan tuh ada 2 kalau nggak salah. Brangkal 2 sama Selogabus. Iya, mungkin itu. Mm. Ya, pokoknya daerah situlah. Pokoknya KM tuh aku 4 orang dari KIP, 1 dari UNESA. Kasian yang dari UNESA, nyempil sendiri. Tapi dia asli sana. Asli Parengan Parengan. ya, Oh. asli Parengan. Berarti yang asli jauh kamu aja. Ya, yang Tiba-tiba paling ke jauh. Parengan. Malah mereka aneh kok ambil di sini katanya. Tapi emang gak sih, kayak tiap orang yang ketemu tuh pasti nanya kayak gini. Asal mana? Jawa Barat. Kok bisa di sini? Ya pasti Iya, nanya kayak gitu. Ngapain di sini gitu? Iya. Kan di sana banyak kampus lain. Kan di sana banyak kampus kayak yang ITB, terus Unpad, terus kayak IPB, pasti gitu Iya, mereka. pasti gitu. Bahkan mereka gak tahu kayak apa ya? Boro-boro mau masuk sana itu susah. Kayak kita aja yang orang sana, ya udahlah, belum tentu masuk. Karena saingannya emang ketat banget sih ya. Iya. Terus lanjut KM-nya. KM tuh aku akhirnya ngambil di sini. Setelah itu aku kan ngobongin orang tua tuh gimana katanya. Jadinya di sini aku ngambil di sini. Ya udah kalau mau ngambil di situ nggak apa-apa, biar nggak pindah-pindah kos. Akhirnya aku survei ke SDN Brangkal 2. Tempatnya tuh nggak terlalu ke dalam, maksudnya nggak terlalu pedesaan, nggak terlalu ke kota juga, cuman enak, dari akses jalannya tuh enak gitu loh, dekat kemana-mana. Oh, jadi nggak terlalu pelosok gitu. Nggak terlalu pelosok, deket pasar lain. Oh ya. Depan SD-nya tuh pasar, Enak kalau kayak gitu mah rame. jajan terus tiap hari. Terus kan survei itu emang dilihat dari bangunannya sih emang agak kurang memadai ya. Iya. Terus dari perpusnya, dari bangunan, pokoknya yang paling parah tuh kelas 4, kelas 5 kalau nggak salah. Kenapa? Ya bangunannya gitu loh udah kayak mau rubuh gitu loh. Oh, Kayu-kayunya udah patah. Terus kelasnya juga kalau musim hujan tuh katanya sering banjir. bocor. Uh-uh, sering banjir. Berarti itu masuk ke dalam proker kalian buat ngebenerin itu atau enggak? Kalau masalah bangunan sih enggak. Enggak. Cuman kan kita itu harus butuh dana toh. Iya. Harus butuh dana. Paling yang masuk proker tuh yang di sekitaran perpus. Perpus kan kita bukan ngebangun kayak nata buku, terus kan ada lemari yang rusak gitu loh. Kita benerin. Enak sih KM tuh. Gimana kerjaannya banyak gak? Pol. Ngapain aja masuk ke dalam kelas? Ngajarin Yang ngajar kelas 1, cuman yang paling sering kita ajar tuh kelas 4. Kelas 4. Semua sih, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kan kalau kelas 6 dia udah kayak khusus buat UN gitu kan. Iya. Sekarang udah nggak ada UN. Ujian. Iya ujian, mohon maaf. Dimaafkan. Yang sering kita ajar tuh kelas 4. Karena emang wali kelasnya tuh jarang ke sekolah. Oh. Dan kepala sekolahnya pun itu jarang banget, paling seminggu sekali. Kepala sekolah di sana atau Iya, kepala kayak sekolah di sana. rangkap
2 sekolah gitu. Kepala sekolah di sana. Oh. Kepala sekolah di sana. Berarti kerjaan kalian plus-plus ya di sana? Plus banyak. Plus-plus. Itu apa, ngejalanin program, terus kayak bantu-bantu yang lainnya juga lah. Maksudnya kita kan di sana selain ngajar juga apa namanya, kayak bersosialisasi dengan masyarakat di sana, terus gimana caranya kita mengetahui sifat-sifat anak-anak lah. Sifat Cara anak-anak. sosialisasinya itu gimana? Maksudnya kan sosialisasi sama masyarakat, emang kalian ada kegiatan apa gitu sama masyarakat atau Waktu itu sesuatu? tuh ada kayak apa, pembagian takjil gitu loh pas bulan Oh, Ramadan. iya. Nah itu kan sosialisasi sama masyarakat. Terus pas bulan Ramadannya kita bagiin takjil sama anak-anak. Berarti Terus kenapa? katanya kamu juga ikut KM Ya, tapi Ngambil? aku di Bogor. di Bogor. Iya. Kenapa nggak di sini? Ini tuh sebenarnya gak niat ikut KM. Ya niat gak niat gitu loh. Niatnya apa? Niatnya tuh kayak yang pengen di rumah gitu loh, 1 semester di rumah. Aduh ini asik banget gitu kayaknya 1 semester di rumah. Tapi ternyata pas nyampe sana tetap aja jauh dari rumah. Di Masa? sana aku ngekos lagi. Ngekos? Heeh. Kok bisa? Emang nggak dapet daerah yang deket rumah? Daerah dari rumahku ke tempat KM itu 2 jam. 2 aja. 2 jam itu tuh tempat KM-nya, kamu tahu naik ke atas gunung, Heeh. turun lagi, naik lagi. Bener-bener di atas gunung. Naik turun. Iya, ini kayak, ini apa gua diazab apa gimana gitu loh. Kayak niatnya pengen deket rumah, 1 semester di rumah gitu. Emang sih niat yang jeleknya emang agak susah ya. Kalian kalau mau ikut KM niatnya pengen cari pengalaman baru, pengen cari suasana baru gitu, jangan niat yang jelek-jelek, jangan. Iya, kalau niat yang jelek ya masuk kayak gitu, nanti dapetnya yang jelek juga. Pokoknya 2 jam dari rumah, itu benar-benar di atas gunung, nggak ada transportasi umum sama sekali. Ke situ tuh nggak ada. Jadi kita benar-benar ditaruh tuh di desa. Di desa yang kalau misalnya kemana-mana tuh ya harus naik motor. Kalau misalnya gak naik motor ya udah, kayak ke pasar pun jauh, tukang jualan makanan matang itu loh gak ada. Jadi kita tuh tiap hari tuh ya harus masak. Terus simulasi KKN lah ya kayaknya. Iya. Iya, Iya pokoknya sih. bener-bener ya Allah, kayak tiap hari tuh seminggu pertama itu kayak tiap selesai pulang sekolah tuh menghela nafas. Ini kapan selesainya, baru seminggu baru laporan pertama. Udah terasa lelahnya. Iya, Daerah mana sih? daerah ini apa namanya? Cibadak. Tapi bukan Cibadak Sukabumi. Oh, Cibadak Cibadak Bogor. Bogor. Heeh, tahu. Gak tahu sih. Kaki Gunung Salak bukan sih? Gunung apa ya? Gunung Pancar. Tahu Gunung Pancar? Enggak, pokoknya Nggak tahu. ya daerah sono lah. Oh ya daerah ke atas ke Gunung Pancar. Aku aja baru tahu ada daerah Cibadak di situ. Taunya Cibadak yang Sukabumi. Iya, tahu Cibadak Sukabumi. Kalau Cibadak Sukabumi kan emang Heeh. sering lewatin kan. Heeh. Itu berapa orang? 4. Dari mana aja itu? Ada 1 dari UIK Bogor tahu. Wika. Iya, pokoknya ada UIK. Oh, iya. Terus Unida tahu Unida. Juanda. Mm-mm. Juanda Juanda. sama satu lagi UPI. Oh, Pi. Sama aku IKIP. Jadi di sana juga ditanya, kamu kan dari Bojonegoro jauh-jauh ke sini, dari sini ditanya kayak gitu, dari sana ditanya kayak gitu. Bingung kali dia. Iya. Orang Bogor kuliah ke Bojonegoro. Iya, orang Bojonegoro KM di Bogor gitu. Terus pengalamannya gimana aja sama sana? Ya hampir sama kayak waktu datang, cuman bedanya kayak yang di sana tuh bangunannya udah bagus, kayak dari segi bangunan udah bagus, cuman dari segi guru itu masih banyak yang kurang gitu loh. Jadi di sana tuh kekurangan guru. Di sana tuh masyarakatnya bener-bener welcome. Kayak yang misal keluar rumah, Neng mau kemana gitu kan, Bu Guru mau kemana gitu, wah Bu Guru. Amin. Gitu. Emang biasa kayak gitu sih ya orang desa tuh. Maksudnya lebih ramah gitu. Iya, lebih terbuka, lebih ramah. Saya kan, mereka kan hidup berdampingan. Berarti sama kayak SD ku. SD ku awalnya tuh mereka bingung loh, KM itu apa? Ya, sebenarnya apa? KM itu apa katanya? Nggak tahu mereka, kan sebelumnya emang nggak ada program kayak KM gitu ke sekolah itu. Adanya tuh PPL.
PPL. Makanya mereka bingung pas awal kita survei sambil ngejelasin tuh ke mereka. Nah, pas minggu berikutnya kan sekalian sama DPL. Akhirnya jelasin sama DPL, KM tuh gini, gini, gini. Kayak program dari pemerintah untuk membantu literasi dan numerasi. Akhirnya mereka ngerti. Ngerti dan alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus anak-anak gimana anak-anak di sana? Anak-anak awalnya sih kayak bingung juga. Bingung gimana? Iya, bingung kayak kok ada kakak-kakak dari mana gitu. Iya, terus. Malu-malu gitu. Terus pas awal kita nugas tuh kita langsung perkenalan sama mereka. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6. Itu kita perkenalan per kelas, terus minggu berikutnya tuh kita perkenalan pas upacara. Di depan semua, kan ada TK juga tuh. Iya. Oh, bareng sama TK. Pokoknya di lingkungan itu tuh ada SD sama TK-nya ada. Iya. Perkenalan ke semua, akhirnya mereka mulai deket sama kita. Terus emang yang paling susah diatur tuh kelas 1. Iya, karena iya emang ngurus kelas 1 tuh kayak yang harus tenaganya ekstra. Gak bisa dihandle sama satu orang. Gak bisa. Harus 2 atau 3. Minimal 2 orang. Kecuali sama wali kelasnya sendiri. Iya. Mereka udah nurut. Kalau sama kita tuh, wah. Emang ada gak cerita gitu anak kelas 1 gimana ngeyelnya gitu? Mereka tuh gimana ya? Gampang apa ya? Iya ngeyel gitu. Terus bercanda dikit nangis. Padahal sama temennya loh. Iya. Bercanda kayak bukunya dicoret atau apa, atau nggak bisa nggak bisa nulis, nggak mau nulis gitu. Iya. Mereka nangis. Makanya yang buat agak puyeng tuh kelas 1. Harus dihandle sama 2-3 orang lah minimal. Sehari itu ada berapa orang yang nangis? Ada kali sehari 2 atau 3. Satu kelas isinya berapa orang? 40? Kalau kelas 1 itu ada 30-an lah kurang lebih. 30 itu satu kelas. Satu kelas 30. Ada 2 kelas atau cuma satu kelas Enggak, aja satu, itu? satu kelas. Satu kelas. Kalau kelas 2 itu berapa orang ya? 10 kalau nggak 8 deh. 10 orang. Terus kalau misalnya ada yang nangis gimana? Ya gimana ya? Ditenangin. Iya. Dek, jangan Orang bingung nangis, kita. Iya. Bingung kita kan harus gimana. Malah kayak yang ditenangin tuh malah tambah nangis. Iya. Malah pengen pulang, dia belum waktunya pulang. Ada nggak yang ibunya masuk ke dalam gitu nemenin anaknya? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Cuman kalau mau pas pulang, orang tuanya pada jemputan. Pada jemput. Terus kalau kamu gimana? Anak-anak di sana? Aku sama kayak gitu anak-anak kelas 1 tuh, tapi bedanya di sekolahku tuh gak ada yang nangis, gak yang tiap masuk kelas tuh ada yang nangis, enggak. Cuman kayak yang misal nulis di papan tulis. Nanti mereka nanya kayak gini, "Kak, ditulis?" gitu. "Iya, ditulis." gitu. Terus abis itu nanti nulis lagi nih, baru satu huruf. Nanti ada yang nanya lagi, "Kak, ditulis?" Itu pertanyaan hampir 10 kali. "Kak, ditulis?" gitu. Terus kalau misalnya ini tuh jadi mereka tuh biasanya kalau misalnya nulis papan tulis, mereka maju semua ke depan. Maju semua ke depan kayak yang langsung nulis tuh di bawah, jadi nulisnya tuh di lantai gitu mereka senengnya. Terus abis itu nanti kalau misalnya dibilang udah nggak usah ditulis, nanti abis itu nanya lagi, "Kak, ditulis?" "Enggak usah." Itu ada kali nyampe 5 kali 10 kali, jadi beda-beda anaknya nanya. Padahal udah dijelasin nggak usah ditulis tapi tetap ngeyel, "Kak, ditulis?" gitu. Serius ya, kayak ya Allah gitu. Terus tiap pulang tuh ya nanti mereka nanya, "Kak, ada PR gak?" gitu kan. Nggak usah ada PR, nanti ya PR-nya sama wali kelasnya gitu kan. Terus habis itu udah dijawab satu, nanti ada yang nanya lagi, "Kak, ada PR gak?" gitu. Nanti ada lah 10 orang nanya lagi gitu ya, terus pertanyaan diulang-ulang baru dijelasin. Tapi emang mereka tuh lagi hype-hype-nya, lagi semangat-semangatnya. Berarti AKM kemarin lancar? AKM pas awalnya ada kendala sih. Ada kendala di jaringan. Oh, Jaringan. IP-nya ya? Itu pas awal tuh, kan AKM kelas 5. Pas awal tuh kita bingungnya di jaringan itu loh, harus gimana. Kan di sana emang agak jelek jaringan. Terus akhirnya pihak sekolah tuh aktifin lagi wifi. Emang udah ada wifi, cuman udah mati gitu loh lama. Akhirnya pas AKM kita ngomong sama pihak sekolah akhirnya aktifin lagi wifi itu. Terus alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Walaupun anak-anak masih bingung.
ada beberapa anak yang masih bingung kayak ini gimana gimana. Jadi kita pantau terus pas AKM tuh muter. Berarti selama tes AKM itu gak istirahat sama sekali? Gak istirahat sama sekali. Persiapan berapa hari? Persiapan AKM. Oh. Persiapan AKM tuh seminggu sebelum. Ya Allah. Seminggu sebelum AKM. Kan awalnya juga kita tuh AKM tuh bingung gitu loh. Iya, maksudnya apa? Maksudnya apa, harus gimana. Kan harus ada kayak aplikasi tambahan gitu. Awalnya bingung. Nah, kita persiapan sebelum seminggu AKM. Terus pas pelaksanaannya itu apa? Kendalanya di jaringan doang. Walaupun anak-anak masih bingung gitu, pada bingung. Masih ada yang Kak gimana ini gitu. Tapi Ya, aman? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dan AKM berikutnya alhamdulillah ada peningkatan. Nilainya ada peningkatan? Ada peningkatan. Oh ya, ini kan kemarin kan ini ya literasi numerasi. Nah, literasi numerasi anak-anak di sekolahmu itu gimana? Kalau untuk literasi itu kita kayak contohnya membaca puisi, terus membaca sebelum pelajaran dimulai 10 menit sebelum pelajaran dimulai itu kita kayak membiasain baca buku gitu. Ya. Terus untuk numerasinya tuh jadi setiap mau pulang mereka tuh kita kasih pertanyaan kayak perkalian, terus tambah-tambahan kayak gitu. Kalau untuk kelas 2 kayak perkalian bertambahan gitu. Kelas 4 ya perkalian yang 1 sampai 10, terus yang paling excited itu kelas 2 sama kelas 4 sih. Kenapa? Mereka paling semangat kalau pas numerasi itu. Kan soalnya kalau yang bisa pulang duluan. Oh, Kalau yang udah bisa pulang pancingan. duluan. Nah, pancingan. Terus dapat hadiah lah. Dapat hadiah. Kayak Hadiahnya apa? kayak wafer atau apa gitu jajanan. Seru sih. Seru. Gimana makin tertarik jadi guru? 50-50 lah. 50-50. Udah agak ragu-ragu nih jadi guru. Kenapa ini? Soalnya kan saya dari awalnya tuh lulusan SMK tuh RPL saya. Oh, Perangkat RPL. lunak. Berarti bisa coding-codingan dong? Ya dikit-dikit lah. Nah awalnya tuh emang pengen masuk informatika. Iya. Cuman masuk IKIP, matematika ya terima saja. Iya, padahal tahun ini udah ada Iya. informatika gak pengen ngulang. Kalau jadi ada angkatan TI pertama. dari awal pasti saya masuk TI. Soalnya saya udah masuk TI baru ada. Iya. Aduh. Iya sama. Kalau misalnya TI ada tahun kemarin mungkin masuk TI juga. Soalnya emang basicnya di situ sih saya. Bikin aplikasi berarti, website. Website kayak gitu. RPL banget ya anaknya. RPL banget. Bisa dibilang. Emang saya suka kayak desain-desain gitu loh. Kayak ngedesain apa. Intinya kayak suka seni gitu loh. Seni apa? Banyak seni kayak ngoding, ngedit, terus seni banyak lah musik, terus apa-apa Oh, juga. suka main musik? Suka. Bisa? Bisa band musik. Bisa. Bisa. Aku ada gitar. Kamu nyanyi? Boleh? Nyanyi apa? Lagu apa? Apa aja yang kamu bisa, yuk. Yang lagu ini dong, apa? Yang romantis buat aku coba, bisa gak? Buat siapa? Buat aku dong. Buat siapa lagi? Namun aku akan tetap di sini menunggu alam semesta menerima dan angin membawakan jawabannya karena detak jantung dan hatiku akan selalu merindukanmu. Keren banget. Makasih. Sama-sama. Selain musik, apa? Banyak sih hobiku, kayak Desain, futsal. terus basket juga suka. Banyak ya hobimu? Banyak. Dulu kan waktu SMK aku aktif lah.
aktif. Sekarang olahraga sekarang meletot. ya. Sekarang lebih aktifnya di kayak musik gitu loh. Oh, di musik. Olahraganya kurang. Kenapa? Gak tahu, banyak magernya. Udah masa-masa mager udah di kamarnya, berarti pulang kuliah Pulang kuliah ya langsung. kerja. Mm-mm. Oh, dia habis kerja langsung rebahan. Rebahan. Iya, bagus. Itu aja muter terus. Hidup penuh dengan teman gak apa guys, turu. Turu-turu. Iya, buat apa? Kan sekarang lagi apa KM baru tuh, KM angkatan 6 ya. Iya. Nah, buat angkatan 6 KM semangat terus, ambil semua ilmu dan pengalaman di lapangan. Terus pokoknya intinya tetap semangat, bawa nama HIKIP. Ada gak sih kayak pesan gitu kayak kan kita kan nanti kan sama anak-anak dari universitas lain kan, kan kita agak tahu karakteristik mereka gimana. Ada gak kayak tips atau cara biar kita tuh bisa berbaur sama mereka gitu? Tipsnya tuh kita sering ngobrol aja sih. Ngobrol, biasanya kan awalnya dari ngobrol terus curhat, terus ke masalah pribadi. Oh. Kalau masalah pribadi sih biasanya tentang kegiatannya apa aja, terus hobinya apa aja. Kan lama-lama jadi apa namanya, enak toh. Iya. Enak saling dekat terus, yang gitu sih. Udah gitu aja. Pokoknya intinya jangan malu. Terus harus percaya diri juga. Percaya diri itu penting. Penting. Percaya diri di depan teman, di depan masyarakat, di depan apalagi di sekolah ya. Iya. Pasti tiap hari itu ketemu sama anak-anak, sama orang banyak. Harus percaya diri. Jadi kuncinya apa? Percaya diri. Gak usah minder, karena kita semua sama. Semua mahasiswa itu sama, gak ada bedanya. Betul. Gak peduli kita dari mana, yang penting selama kitanya mampu, selama kitanya ngerasa gak rendah diri, pasti bisa kok. Betul. Tuh. Aku punya pesan buat yang belum lolos KM. Oh ya, oke. Buat Boleh. anak-anak yang belum lolos KM tetap semangat. Kalau ada KM-KM berikutnya ikutin aja terus belajar lagi. Walaupun saya juga awalnya nggak belajar ya, nggak tahu lolos kok. Tetap semangat, terus KM tuh banyak banget ilmu yang kita dapat selama KM. Pengalaman, ilmu, relasi, terus kita bermasyarakat gimana, sama anak-anak, sama guru gimana. Pokoknya banyak banget. Selama ilmu yang KM itu nggak ada di kampus soalnya. Selama kita mengajar di lapangan, penugasan, itu benar-benar banyak banget ilmu yang masuk ke kita. Apalagi masalah pengalamannya itu loh, berharga. Kenal sama guru-guru. Ya buat teman-teman pokoknya yang belum ikut KM, semangat buat ikut KM. Yang belum lolos, ikut lagi di tahun-tahun berikutnya. Betul. Terus yang masih belum ada minat, ayo ikut. Soalnya emang benar tadi yang dibilang sama Zihat, karena KM itu karena di KM itu kita bakal dapat ilmu yang gak kita dapetin di kampus. Jadi kita tahu gimana caranya bersosialisasi, tahu gimana caranya mengajar juga, itu plusnya. Pokoknya jangan takut ikut KM. Ayo ikut KM, semuanya ikut KM, harus ikut KM. Semangat terus. Pokoknya mungkin buat episode kali ini udah dulu. Gimana kumaha barudak? Well. Kami dari Barudak Well pamit undur diri dulu. Dadah.